Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 12 IPA, IPS dan bahasa yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Solihin selaku guru sejarah Indonesia. Pada sesi ini kita akan bertanya jawab yang berkaitan dengan masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, yaitu tahun 1966-1967. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu dari Rafika Rahmawati kelas 12 IPS 1. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan super semar? Anak-anakku semuanya yang berbahagia, super semar tidak lain adalah kepanjangan dari Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Surat perintah itu berasal dari Bapak Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Bapak Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu. Sedangkan isi daripada super semar adalah sebagaimana berikut. Yang paling atas sendiri tertulis Presiden Republik Indonesia, surat perintah mengingat tingkatan revolusi sekarang ini serta keadaan politik baik nasional maupun internasional. Perintah harian Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Presiden Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966 menimbang 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi. Kemudian kedua, perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi, ABRI dan rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden, strip Panglima tertinggi, strip pemimpin besar revolusi serta segala ajaran-ajarannya. Memutuskan, memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Selesai. Jakarta, 11 Maret 1966. Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS Soekarno. Nah, itu adalah anakku isi daripada super semar. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu masih dari Rafika Rahmawati kelas 12 IPS 1, yaitu soalnya jelaskan apa yang melatar belakangi dikeluarkannya super semar. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, bahwa surat perintah 11 Maret tahun 1966 itu dikeluarkan karena situasi kondisi yang ada pada waktu itu. Hal itu diawali dengan munculnya pemberontakan G13 PKI tanggal 30 September tahun 1965, di mana pemberontakan itu mengalami kegagalan.
Nah, di sisi lain bahwa masyarakat yang anti komunis menjadi marah sekali, berang sekali, sehingga apa? Tokoh-tokoh komunis waktu itu dibantai di mana-mana. Ringkas cerita bahwa PKI waktu itu secara fisik tidak berkutik, artinya sudah kalah total. Akan tetapi secara politik anak-anakku bahwa komunis atau Partai Komunis Indonesia masih ada. Masih hidup di Indonesia sebagai kekuatan sosial dan sebagai kekuatan politik. Karena pemerintah belum membubarkan Partai Komunis Indonesia. Nah, pada sisi lain anak-anakku bahwa keadaan politik waktu itu, keadaan sosial dan keamanan waktu itu sangat kacau balau di Indonesia. Yaitu suasana keamanan sangat tidak kondusif. Perekonomian juga mengalami inflasi yang hampir mencapai 650%. Sehingga kondisi masyarakat waktu itu sungguh sangat-sangat payah sekali. Ya. Karena itu anak-anakku, masyarakat yang disponsori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yaitu kami, kemudian didukung oleh komponen masyarakat yang lain, diantaranya adalah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, yaitu KAPI, tambah lagi Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, yaitu KASI, tambah lagi Kesatuan Aksi Guru Indonesia, yaitu KAGI, ditambah lagi Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, yaitu KABI, dan ditambah lagi Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, yaitu KAWI, mengadakan demonstrasi, turun ke jalan secara besar-besaran. Mereka menuntut Matritura. Tuntutannya pertama adalah satu, pembubaran PKI. Kemudian yang kedua adalah perombakan kabinet Dwi Kora. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah turunkan harga pokok atau perbaikan ekonomi. Nah, menanggapi tuntutan para mahasiswa dan komponen masyarakat tersebut, maka pada tanggal 24 Februari tahun 1966, pemerintah merombak kabinet menjadi 100 menteri yang terkenal dengan nama Kabinet Gestapo. Nah, terhadap perombakan ini rupa-rupanya para mahasiswa dan komponen masyarakat itu tidak suka. Karena apa? Karena perombakan ini rupa-rupanya unsur-unsur komunis yang ada di dalam kementerian itu masih ada. Dan sepertinya malah kuat. Nah, sehingga yang terjadi apa? Ya terjadi demonstrasi malah besar-besaran. Masyarakat, mahasiswa semakin berani. Dan saat dilaksanakan sidang kabinet 100 menteri, kabinet Dwi Kora yang disempurnakan pada tanggal 11 Maret tahun 1966, anak-anakku, rupa-rupanya demonstrasi mahasiswa dan beberapa komponen masyarakat itu semakin membeludak, memboikot jalannya persidangan tersebut. Nah, di situ rupa-rupanya terdapat juga pasukan-pasukan yang tanpa tanda pengenal berkeliaran di luar istana. Sehingga apa yang terjadi? Pak Karno rupa-rupanya waktu itu merasa tidak aman. Sehingga Pak Karno kemudian meninggalkan Jakarta, kemudian menuju ke Istana Bogor. Nah, selanjutnya Pak Karno diikuti oleh Wakil Perdana Menteri 1 yaitu Dr. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri 3 yaitu Khairul Soleh. Sementara sidang ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 yaitu Dr. J. Laimina. Selanjutnya Dr. J. Laimina menyusul ke Bogor. Nah, sementara perwira tinggi ABRI yang ikut bersidang waktu itu adalah Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Kemudian kedua adalah Brigjen M. Yusuf. Kemudian yang ketiga adalah Brigjen Amir Mahmud. Nah, selanjutnya perwira tinggi ABRI ini juga ikut menyusul Bapak Soekarno ke Bogor. Nah, di Istana Bogor inilah terjadi kesepakatan di antara mereka yaitu Pak Karno dan pembantu-pembantunya Pak Karno serta perwira tinggi ABRI ini, yaitu kesepakatan untuk dikeluarkannya Super Semar. Jadi anak-anakku semuanya yang berbahagia bahwa intinya dikeluarkannya Super Semar itu karena apa? Karena mengingat situasi keamanan yang buruk di Indonesia pada waktu itu. Kemudian di sini anak-anakku ada pertanyaan yang ketiga masih tetap dari Rofika Rahmawati, yaitu mengapa dinamakan Super Semar katanya. Ya jelas saja dinamakan Super Semar karena surat itu berupa perintah yaitu tanggal 11 Maret tahun 1966.
Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Firda 12 IPS 3, yaitu mengapa Pak Soekarno dan Pak Soeharto punya kedudukan yang sama secara hukum. Perlu kamu ketahui anak-anakku bahwa semua warga negara Indonesia, semua rakyat Indonesia itu punya kedudukan yang sama di muka hukum. Baik itu presiden, itu menteri, maupun itu rakyat biasa, punya kedudukan yang sama di muka hukum. Pertanyaan selanjutnya masih dari Firda, yaitu mengapa hak prerogatif Soekarno dibatasi oleh MPRS. Perlu kamu ketahui bahwa MPR itu adalah lembaga tertinggi negara, sedangkan presiden adalah lembaga tinggi negara. Nah, lembaga tinggi negara presiden itu diangkat atau presidennya itu adalah diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Itu aturan yang ada pada waktu itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh presiden itu bertanggung jawab kepada siapa? Kepada MPR atas nama rakyat. Nah, anak-anakku semua yang berbahagia, di sini saya masih akan melanjutkan yaitu pertanyaan yang di atas tadi dari Rofika tadi dalam kaitannya dengan Super Semar. Tadi kelewatan. Perlu kamu ketahui bahwa anak-anakku semuanya, bahwa setelah Pak Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966 dan Pak Harto menerima surat perintah 11 Maret tahun 1966, maka di Indonesia itu terjadi dualisme kepemimpinan. Satu adalah Bapak Soekarno, kemudian yang kedua adalah Bapak Soeharto. Bapak Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sementara pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Bapak Soeharto. Nah, hal inilah anak-anakku yang nantinya menimbulkan pertentangan politik di masyarakat. Sehingga muncul dukung-mendukung, satu kelompok mendukung Pak Karno, satu kelompok mendukung Pak Harto, dan hal ini nanti sangat membahayakan terhadap persatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk menghindari hal ini, maka pada tanggal 7 bulan 12, tanggal 7 Desember tahun 1967 dilaksanakan sidang istimewa MPRS. Nah, sidang itu merumuskan TAP MPR, yaitu nomor 33 garing MPRS garing 1967 yang isinya satu adalah pencabutan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua isinya yaitu menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Nomor 3 yaitu mengangkat pengemban TAP MPR nomor 9 garing MPRS garing 1966, yaitu Bapak Soeharto sebagai pejabat presiden hingga terpilihnya presiden hasil pemilihan umum. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan dari Irma yaitu 12A3. Apa program kerja catur karya dari Kabinet Ampera? Perlu kamu ketahui bahwa Kabinet Ampera adalah kabinet yang dibentuk oleh Bapak Soeharto selaku pengemban Super Semar. Nah, dalam programnya itu ada 4 yang disebut dengan nama program catur karya. Nah, program catur karya tersebut berisi satu adalah perbaikan ekonomi rakyat, terutama adalah sandang dan pangan. Kemudian yang kedua, programnya adalah melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia paling lambat yaitu tanggal 5 Juli tahun 1968. Kemudian program yang ketiga yaitu melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian program yang keempat yaitu melanjutkan perjuangan anti penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sekarang adalah pertanyaan yang terakhir yaitu dari Ayu Sri Widyaningsih, yaitu dari bahasa. Sejak semula PKI sudah banyak membuat keributan, tapi mengapa Pak Soekarno masih tetap mengeluarkan doktrin Nasakom? Ini pertanyaannya. Nah, anak-anakku semua yang berbahagia, bahwa Pak Soekarno pada waktu itu punya keyakinan bahwa baik kelompok Nasakom, agama, kelompok nasional, agama, dan komunis
apabila disatukan maka ini dapat digerakkan untuk mengisi kemerdekaan. Begitu juga apabila ketiga kelompok ini disatukan akan dapat dengan efektif untuk mengusir penjajahan. Itu adalah keyakinan Pak Karno. Kira-kira itu ya anak-anakku semuanya yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk memudahkan dalam memahami materi ini, nanti setelah acara ini saya akan mengirim yaitu buku saya, buku buatan saya itu Sejarah Nasional dan Umum 3 yaitu untuk kelas SMA kelas 3 semester 1. Nanti akan saya kirim ke grup kelas masing-masing. Dan silakan kamu buka, nanti di situ ada pada halaman 46. Nanti silakan kamu baca, kamu pelajari, di situ ada isi daripada Super Semar. Kira-kira itu anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.